Ini contohnya soal tahun 2016, ini mengenai sejarah sebagai ilmu. Mungkin sebelum kita bahas panjang lebar tentang ilmu sejarah, tentang tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah, kalian coba jawaban untuk soal nomor 21 ini menurut kalian yang mana? Dari A sampai E, jawaban benarnya yang mana menurut kalian? Gimana? Soal 21 ini apakah kritik eksternal, kritik internal, verifikasi, historiografi, atau heuristik? Heuristik ya, Kak? Heuristik. Heuristik kamu jawab alasannya kenapa? Makna heuristik apa sih? By the way, ini anak IPA apa IPS? IPS, Kak. IPS. Aku dari SMK. Oh, ini berarti yang kelas yang berdua ya awalnya ya? Yang biasa kalau belajar di ruang UB ya, bukan? Ini siswa Pasming bukan? Iya, Pasming. Oh iya, iya. Yang berdua ya, yang satu SMK, yang satu pesantren ya? Salah? Enggak, Bukan? cewek bertiga. Pertama. Oh, oh ini kalian baru? Iya, aku baru masuk. Oke, oke. Berarti beda. Sip. Nah, ya udah kalau gitu, uh, mungkin kita keep jawabannya heuristik tadi ya, pendapat kamu. Sekarang kita bahas. Yang lain ada yang mau berpendapat dulu nggak? Tadi ada Andreas sama siapa satu lagi? Jawaban kalian gimana? Sama heuristik atau punya jawaban masing-masing? Andreas sama Dara ya. Jawaban kalian gimana? D. Historiografi. Oke. Ada dua jawaban, D dan E. Mungkin sekarang kita bahas dulu tentang sejarah sebagai ilmu. Itu sebenarnya sejarah itu ilmu tentang apa sih, gitu kan? Yang perlu kita tahu itu wujudnya dulu. Sejarah itu ngebahas tentang apa, objek kajiannya apa, dia cara penelitiannya bagaimana, ya. Nah, sejarah adalah ilmu tentang masa lalu manusia, ya, masa lalu manusia. Namun di sini sejarah sebagai ilmu adalah masa lalu manusia yang bermakna penting, ya. Makanya nggak semua peristiwa sejarah itu dimasukin dalam pembelajaran buku sejarah karena hanya bagian-bagian tertentu yang berpengaruh bagi orang banyak itu yang kemudian menjadi kajian sejarah. Oke, nah sebagai ilmu yang mempelajari tentang masa lalu manusia, sejarah tentunya yang namanya ilmu itu harus ilmiah, harus objektif. Nah, kalau ngomongin masa lalu ya mungkin setiap kita mengalami masa lalu, tapi manusia punya dua unsur, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dipengaruhi oleh perasaan, oleh sisi emosional, oleh keyakinan misalnya yang akhirnya membawa kita berbicara terkadang terbawa suasana dalam artian apa yang kita rasakan, bukan berpegang pada fakta di lapangan. Nah, kalau sebagai ilmu tidak boleh seperti itu, tapi dia harus berpegang teguh pada fakta-fakta yang ada. Karena itu, sejarah punya metodologi, ya, punya metodologi, punya cara-cara atau punya prosedur untuk menghasilkan teori-teori sejarah yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Oke, nah tahapannya itu apa aja? Tahapannya ada 5. Oke, tahapannya ada 5. Yang pertama, tahap pemilihan topik sejarah, ya, atau topik penelitian. Nah, di sini sebelum kita melakukan penelitian, maka kita cari dulu masalah penelitiannya, tema penelitiannya. Kita mau mengkaji tentang apa? Kita mau mengulik atau kita mau mencari fakta-fakta tentang apa? Misal,
oh saya mau meneliti sejarah Indonesia. Nah ini harus spesifik, sejarah Indonesia bagian mana? Misal bagian setelah kemerdekaan. Nah itu harus detail lagi, setelah kemerdekaannya periode siapa, setelah kemerdekaan kan dari 45 sampai sekarang, sudah beberapa dekade kita lalui. Nah itu harus, topik penelitian itu harus jelas ya, harus jelas dan harus mendetil. Nah, ambil contoh misalnya penelitian sejarah tentang masa kepemimpinan Pak Habibie di era yang merupakan era awal reformasi gitu misalnya. Nah, itu contoh pemilihan topik. Udah nih, milih topik, maka selanjutnya adalah heuristik. Nah, ini tadi jawaban salah satu jawaban dari kalian. Heuristik, apa sih heuristik itu? Heuristik adalah proses ngumpulin sumber. Jadi kalau udah dapet istilahnya temanya, masalah penelitian yang mau bahas apa, terus kita kumpulin sumber-sumber sejarahnya, ya. Nah, sumber sejarah itu beraneka ragam, ada banyak sekali tersebar di masyarakat. Secara bentuk ada tiga. Secara bentuk ada tiga. Ya, bentuk atau wujud ada tiga. Yang pertama adalah sumber sejarah yang berwujud, namanya apa istilahnya, berwujud tulisan, ya, tulisan. Nah, ini berarti keterangan-keterangan tertulis dari para pelaku atau dari para pelaku sejarah, ya. Nah, di sini berarti bentuknya berupa teks, naskah atau dokumen-dokumen. Itu sumber tertulis. Lalu ada sumber lisan. Nah, kalau sumber lisan itu keterangan langsung lewat bicara, ya, lewat pembicaraan atau lewat omongan yang keluar dari mulut seorang pelaku sejarah atau saksi sejarah. Nah, keterangan ini ya biasanya didapatkan melalui interview atau wawancara terhadap para pelaku maupun saksi sejarah tersebut. Nah, pelaku di sini maksudnya adalah orang yang memang terlibat secara langsung dalam sebuah peristiwa sejarah. Itu pelaku. Contoh, kalau misalnya kita bahas tentang reformasi, tadi era kepemimpinan Pak Habibie, di masa awal reformasi, ya berarti kita wawancarain Pak Habibie, maka di situ Pak Habibie termasuk sebagai pelaku sejarah. Oke, lalu ada orang yang terlibat tapi tidak langsung, nah itu namanya saksi sejarah. Ya mungkin di sini ada keluarganya Pak Habibie yang nggak ikut dalam mengatur pemerintahan, tapi sedikit banyak misalnya dapat cerita dari Pak Habibie selama masa kepemimpinan dia atau selama masa pemerintahannya dia. Nah, itu disebutnya saksi sejarah. Oke, jadi ada sumber tulisan, ada sumber lisan. Lanjut, setelah tulisan, setelah lisan ada apa lagi? Ada sumber yang berwujud artefak atau berwujud benda. Ya, nah kalau benda bisa bangunan, bisa apa namanya, perkakas atau alat-alat, entah itu alat-alat misalnya alat-alat rumah tangga. Nah, biasanya artefak ini banyak memang domainnya tuh pada prasejarah. Ketika manusia itu belum meninggalkan keterangan tertulis, maka kita lebih banyak ngedapetin bukti-bukti dari benda-benda peninggalan mereka. Oke, bangunan seperti candi itu juga masuk ke sumber benda. Oke, jadi ada 3 ya. Tulisan, lisan, benda. Nah, itu dari wujud atau bentuk. Kalau dari sifat, ada 2 sifat sumber. Yang pertama adalah sumber primer dan yang kedua sumber sekunder. Sumber primer berarti sumber yang sezaman. Sumber yang sezaman itu maksudnya gimana? Sifatnya langsung saat peristiwa itu terjadi, sumber itu udah ada atau sumber itu ikut menjadi saksi bisu ataupun saksi tidak bisu dalam sebuah peristiwa sejarah. Jadi kalau sumber primer tuh misalnya tadi reformasi, maka sumber-sumber yang kita gali yang berasal saat terjadinya peristiwa reformasi, misalnya masa kepemimpinan Pak Habibie kurang lebih berapa ya? 6 atau 7 bulan. Ya, nah, selama masa dari dia diangkat sumpah tuh di gedung MA gitu kan sampai dia berhenti dari berakhir masa jabatannya karena adanya pemilu, sumber-sumber yang dihasilkan dalam periode itu disebut dengan sumber primer. Tapi ada sumber yang baru dibuat, baru ada setelah peristiwanya selesai.
Oke, yang kayak gitu namanya sumber sekunder. Ya contohnya hasil-hasil penelitian sejarawan. Nggak mungkin lagi berlangsung peristiwa tuh sejarawan langsung neliti, langsung nulis. Enggak. Ya, karena sejarawan biasanya bukan pelaku sejarah, tapi dia seorang ilmuwan yang memang mencari jejak-jejak atau fakta-fakta sejarah. Nah, buku-buku sejarah yang dibuat oleh ahli sejarah namanya sumber sekunder. Sampai sini paham? Ada 5 sumber ya. Tulisan, benda, kemudian primer, sekunder. Yang kedua, udah dapet nih sumber-sumbernya yang berhubungan sama tema atau topik penelitian kita. Lalu kita uji, kita verifikasi, kita cek kebenaran sumber-sumber tersebut dengan melakukan kritik, baik secara internal maupun secara eksternal. Nanti saya bahas apa itu kritik intern, apa kritik ekstern. Lalu sesudah lolos uji, ya sesudah data-data itu ibaratnya fakta-fakta itu diuji, berarti kan dia memiliki tingkat apa ya, objektivitas yang lebih tinggi lagi nih. Habis itu diapain? Nah, karena fakta-fakta sejarah itu biasanya terpisah-pisah, terpenggal-penggal, ya, maka tugas kita adalah menyusun, menyatukan. Tugas sejarawan gitu, tugas kita lagi. Tugas sejarawan adalah menyatukan sumber-sumber sejarah itu supaya utuh dan menjadi informasi yang menunjukkan hubungan sebab akibat dari awal sampai akhir. Oke, itu interpretasi, yaitu proses rekonstruksi dan menafsirkan sumber. Menghubungkan antara fakta satu dengan fakta yang lain. Terakhir, historiografi. Nah, ini juga tadi jawaban salah satu dari kalian, historiografi itu berarti kita menuliskan dalam bentuk laporan penelitian dan hingga menjadi karya ilmiah sejarah. Nah, itu historiografi ya, dalam bentuk penulisan sejarah. Oke, ada 5 proses. Tadi soalnya bicara tentang pengujian. Pengujian kan berarti yang verifikasi ya, verifikasi. Nah, verifikasi dibagi 2, internal dan eksternal. Maka jawaban yang mungkin adalah antara A, B, C, A, B atau C. D sama E udah nggak mungkin, salah karena dia bukan bagian dari pengujian. Kita lanjutkan, bahas tentang pengujian sumber tadi. Buat apa kita menguji atau memverifikasi sumber? Intinya untuk mendapatkan informasi yang lebih objektif, yang bisa dipercaya. Karena kan manusia ya tempatnya salah dan hilaf. Ngomong aja kadang ya lidah nggak bertulang ya, kadang ngomong aja kita suka bener, suka nambah-nambahin atau suka ngurang-ngurangin. Nah, karena itu harus, kalau namanya sebuah ilmu nggak bisa kita main menerima sepenuhnya apa yang diinformasikan oleh orang lain, tapi harus kita tes dulu, harus kita uji dulu. Nah, uji tadi ada 2, internal dan eksternal. Oke. Kritik internal adalah kritik terhadap isi sumber. Kritik terhadap isi sumber ini tujuannya adalah untuk menguji tingkat kepercayaan terhadap informasi yang terdapat di dalam sumber tersebut. Berarti untuk menguji reliabilitas dan kredibilitas sumber. Sejauh mana sumber itu sesuai dengan kenyataan. Atau sejauh mana sumber itu apa adanya. Sejauh mana sumber itu jujur. Sejauh mana sumber itu benar dan terpercaya informasinya. Nah, itu reliabilitas dan kredibilitas. Kayak kakak mau kasih contoh kritik intern tuh kayak gimana sih? Misal, kita melakukan kritik intern terhadap informasi mengenai periode reformasi di masa kepemimpinan Pak Habibie yang tadi kita teliti. Maka gimana caranya kritik intern? Nah, caranya adalah misalnya lewat yang lisan misalnya. Ya, lewat lisan berarti kan tadi interview ya, wawancara. Nah, kan narasumber atau pelaku sejarah biasanya tidak tunggal. Pelaku sejarah itu biasanya banyak.
Nah, kita bisa menginterview satu demi satu para narasumber, lalu kita dengarkan informasi-informasi yang diberikan oleh narasumber, untuk kemudian kita uji dengan cara, kalau secara spesifik keilmuan sejarah, ya, ada cara namanya CLM, ada cara namanya hermeneutik. Nah, biasanya dua metode ini yang digunakan oleh para sejarawan, ya. Kalau hermeneutik itu intinya kita secara logika merunut, berusaha untuk kayak ibarat masuk mesin waktu tuh, masuk ke dalam masa itu dengan menyesuaikan kerangka berpikir kita pada periode itu, ya. Nah, di situ kemudian kita telaah satu demi satu informasi yang diberikan. Informasi ini sesuai apa enggak? Informasi ini benar apa enggak? Atau CLM dengan cara perbandingan. Nah, kita membandingkan informasi yang satu dengan informasi yang lain. Misalnya narasumber A bilang begini, narasumber B bilang kok beda. Nah, itu kita telaah dari keilmuan sejarah, dari sumber-sumber yang lainnya lagi, mana informasi yang benar, dari si A apa dari si B. Oke, itu kritik internal. Ya, jadi yang kita telah adalah informasinya. Lalu ada kritik ekstern atau eksternal. Nah, ini terhadap luar atau bahan sumber. Tujuannya untuk menguji keaslian sumber. Sumber ini asli atau palsu. Orisinilitas dan otentisitas sebuah sumber. Contoh, misalnya kalau yang eksternal gimana? Misalnya pada naskah atau teks proklamasi. Mana naskah yang otentik? Naskah proklamasi yang otentik itu naskah yang mana? Kan ada beberapa, ada dua versi setidaknya ya, naskah teks proklamasi, ada naskah tulisan tangan Soekarno, ada naskah tulisan ketikan, hasil ketikannya Sayuti Melik. Mana yang asli? Mana yang otentik? Mana yang orisinil? Menurut kalian yang mana? Yang ketikan Sayuti Melik atau yang tulis tangan Soekarno? Halo? Tulis tangan Soekarno, Kak. Tulis tangan Soekarno, tepat sekali, ya. Kenapa? Ya karena memang itu dibuat saat peristiwa sejarahnya terjadi dan Soekarno adalah orang yang secara langsung terlibat dalam peristiwa proklamasi, yakni dia yang merumuskan bagaimana naskah atau teks proklamasi. Nah, kalau terhadap kritik ekstern gimana cara ngujinya? Misal nih, kita kan misalnya ada duplikat, tiba-tiba tuh ada beberapa teks proklamasi yang tulisan tangan, misalnya ada 3 versi, maka kritik ekstern adalah kita menguji dari ketiga itu mana yang asli ditulis sama Soekarno. Berarti yang diuji apa? Ya kita lihat, kita harus telusuri dari keluarganya mungkin, tulisan tangan Soekarno kayak apa sih? Gitu. Nah itu kita nggak ngulik isinya, teks demi teks, tapi kita ngulik misalnya nih bahan, lihat tulisan tangan Soekarno kayak gimana. Kita cari informasi ke keluarganya, ini bener nggak tulisan tangan Soekarno. Nah yang kayak gitu namanya kritik ekstern. Ibarat kata kamu nih kayak beli jaket misalnya, jaket kulit nih, kulit asli apa kulit palsu, misalnya dibakar, ngetesnya, kalau misalnya kebakar berarti dia palsu, kalau dia tahan api berarti misalnya kulit asli, misalnya kayak gitu. Nah yang kayak gitu dalam sejarah ya kurang lebih seperti itu juga dalam melakukan kritik eksternal. Ya, sampai sini paham kritik intern dan ekstern. Maka dari 3 hal ini, mana jawaban untuk soal nomor 21 ini? Verifikasikah, kritik internalkah, atau kritik eksternalkah? Kritik internal, Pak. Kritik internal. Betul ya, jawabannya yang kritik internal. Karena di situ terpampang nyata secara jelas terhadap kredibilitas sumber. Secara spesifik dituliskan. Kalau tidak dituliskan secara spesifik, kalau cuma proses pengujian sumber sejarah dinamakan apa, baru jawabannya verifikasi. Tapi karena di sini spesifik dituliskan
tentang kredibilitas, maka secara khusus dia masuknya ke verifikasi internal atau kritik internal. Ya, jawabannya yang B. Oke, nomor 21 cukup.